adik-adik semua, apa kabar? Masih ingat gak sama kita berdua? Biar makin akrab, yuk kita kenalan lagi. Halo, kenalin nama kakak Kak Cita dan kakak Kak Tata. Nah, jadi hari ini kita bakal ajak adik-adik semua buat ikut PIA online. Nah, sebelum kita mulai, yuk berdiri kita bernyanyi bersama. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga karena udah nyanyi bareng kakak-kakak tadi dan udah semangat pastinya, kita bakalan mulai kegiatan PIA online hari ini dengan berdoa. Halo adik-adik semua, selamat pagi. Sebelum memulai kegiatan PIA pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, terima kasih telah mengumpulkan kami sehingga pada pagi hari ini kami bisa mengikuti kegiatan PIA walaupun secara virtual atau online. Kiranya Engkau melancarkan kegiatan ini, sertailah dari awal hingga akhir, dan berkatilah kami selalu. Terima kasih ya Bapa, Engkau sungguh Maha Baik. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak PIA Gereja Kristus Raja Semesta Alam. Bagaimana kabarnya anak-anak PIA? Pasti semuanya sehat ya. Anak-anak, kita patut bersyukur kalau pada minggu ini bertepatan dengan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Coba anak-anak, saya percaya, Bu Emi percaya anak-anak sudah duduk manis untuk mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Sudah disiapkan Alkitabnya atau kitab sucinya anak-anak. Kita lihat bacaan kitab suci diambil dari bacaan Injil anak-anak. Pada pagi ini kita akan membuka Injil kita dari Injil Markus bab 14 ayat 12 sampai 16 dan nanti diteruskan dengan ayat 22 sampai 26. Nah, anak-anak, nanti anak-anak bisa membaca dari kitab Injil Markus bersama Mama dan Papa ya.
Nah, sekarang Bu Emi akan memberikan permenungan pagi ini. Kita tahu bahwa Yesus bersama para muridnya itu akan melaksanakan Paskah, ya anak-anak, di mana di dalam bacaan Injil Markus di sini Yesus bersama murid-muridnya, 12 murid itu akan makan Paskah, dan saat itu juga Yesus menyuruh 2 orang muridnya ya untuk pergi ke kota di mana di sana Yesus mengatakan kepada muridnya akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air ya, di dalam ayat yang ke-13 di mana murid itu disuruh mengikuti orang yang membawa kendi berisi air. Ya, di sana nanti orang itu akan menunjukkan ruangan yang dipakai untuk makan Paskah murid-murid Yesus bersama Yesus. Nah, setelah itu kita lihat di sini bahwa Yesus bersama para muridnya ya mengadakan bersama-sama makan Paskah, lalu mereka mempersiapkan. Nah, di situ Yesus bisa kita lihat memecahkan roti ya. Yesus memecahkan roti, mengambil roti lalu mengucap berkat. Nah, setelah itu setelah memecahkan memberikannya kepada para muridnya, Yesus berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Nah, anak-anak, kalau di dalam gereja biasanya di situ romo bisa mengambil hosti ya anak-anak ya, terus kemudian romo memberkati hosti itu untuk dibagi-bagikan kepada umat. Anak-anak tahu ya bahwa di sini roti itu melambangkan tubuh Yesus sendiri ya, melambangkan tubuh Yesus sendiri yang dibagi-bagikan kepada muridnya supaya mengingat bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib ya, di situ untuk keselamatan manusia. Begitu juga anak-anak besok kalau sudah terima komuni pertama mengikuti sakramen Ekaristi, anak-anak di situ anak-anak juga harus paham ya bahwa roti atau hosti itu melambangkan tubuh Yesus sendiri ya, yang dibagi-bagikan dan akan kita terima atau anak-anak terima kalau sudah mengikuti komuni pertama. Di situ anak-anak akan menerima, mengingat kembali bahwa tubuh Kristus dikorbankan dan kita terima pada saat misa Ekaristi, sakramen Ekaristi. Nah, itu ya anak-anak. Nah, setelah itu kita bisa melihat lagi di bacaan Markus di mana Yesus mengambil cawan ya. Cawan itu berisi anggur anak-anak. Mengucap syukur Yesus lalu memberikan kepada para muridnya. Kita tahu bahwa air anggur itu melambangkan darah Yesus sendiri ya. Melambangkan darah Yesus. Ya, setelah diberkati, anggur itu dibagikan lagi kepada para muridnya. Nah, di situ kita bisa melihat Yesus mengatakan, "Dan inilah darahku, darah perjanjian yang akan ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Nah, sekarang anak-anak sudah pada tahu ya bahwa di dalam sakramen Ekaristi di situ ada lambang roti dan anggur. Itu merupakan roti lambang tubuh Kristus sendiri, roti merupakan lambang tubuh Yesus sendiri, dan juga anggur melambangkan darah Yesus sendiri.
ya, yang itu dikorbankan bagi manusia. Begitu juga anak-anak. Nah, di sini anak-anak kita lihat ya bahwa kita sebagai anak-anak Allah juga tidak kalah pentingnya mempunyai tugas perutusan ya, di mana di dalam liturgi Ekaristi, di dalam sakramen Ekaristi kita tahu bahwa roti melambangkan tubuh Yesus sendiri diberikan dan dipecah-pecahkan, dibagikan. Ini akan menghayati hidup kita, hidup anak-anak ya, di mana anak-anak juga selalu diingatkan untuk senantiasa setelah kalau sebelum pandemik anak-anak ke depan itu diberkati Romo, dan berkat itu setelah itu anak-anak juga diutus menjadi anak-anak yang selalu taat kepada orang tua di dalam kehidupan sehari-harinya. Itu menunjukkan bahwa anak-anak di dalam hidup seharinya itu mempunyai tugas menjadi anak-anak yang selalu baik di dalam kehidupan sehari-harinya. Karena kita tahu Yesus mengajarkan kebaikan pada saat memberikan khotbah pada para muridnya, dan itu juga berlaku buat kita, buat anak-anak ya, supaya anak-anak juga selalu bagaimana melihat pengorbanan Yesus di salib. Itu adalah keselamatan kita, sehingga apa yang sudah kita terima itu akan senantiasa kita mengingat kembali, kita menghayati kembali bahwa Ekaristi itu menghayati bahwa Kristus telah mati untuk menebus kita manusia yang berdosa. Nah, anak-anak, kiranya permenungan pada tiap pagi hari ini bisa menjadi kekuatan bahwa kita mengingat kembali bahwa roti melambangkan tubuh Kristus dan anggur melambangkan darah Kristus. Itu semua hanya untuk kita semua. Sehingga besok anak-anak kalau sudah mulai menerima pelajaran komuni pertama, di situ anak-anak lebih mendalam lagi ya, akan belajar bersama-sama para katekis dan juga para guru agama. Demikian anak-anak renungan pada pagi hari ini. Kiranya renungan pada pagi hari ini akan memberikan iman kita, iman anak-anak semakin tumbuh, berbuah, menghasilkan buah-buah yang baik, sehingga akan selalu bermanfaat buat anak-anak dan orang tua dan sesama. Terima kasih anak-anak, biarlah permenungan ini akan selalu memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Terima kasih anak-anak. Berkat dalam, selamat pagi.
Nah, karena kita udah seru-seruan bareng, gimana nih pihak online hari ini? Seru kan? Pastinya seru dong, tapi sayangnya pihak online hari ini sampai sini dulu ya. Tapi jangan khawatir, adik-adik semua bisa ikut pihak online berikutnya. Buat adik-adik semua, tetap jaga kesehatan dan lakukan protokol 3M. Nah, untuk mengakhiri pihak online hari ini, yuk kita berdoa dulu. Baiklah adik-adik sekalian, sebelum mengakhiri kegiatan PIA pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa yang Maha Baik, terima kasih Engkau telah menyertai kegiatan PIA hari ini dari awal hingga akhir dengan lancar. Kiranya Engkau memberkati dan menyertai kami selalu. Dan semoga semua yang telah diberikan pada kegiatan PIA pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi adik-adik semua dan bisa menguatkan iman adik-adik semua. Terima kasih ya Bapa, Engkau sungguh Maha Baik. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.